itu berpasangan dengan ether betul, asam karboksil dengan ester itu betul, aldehid dengan keton itu betul. Ini mereka saling berpasangan. Yang bukan itu yang ester dan ether itu mereka beda gugus fungsinya ya. Mereka tidak saling berisomer fungsi. Maka jawabannya yang 4 doang, yang bukan ya. Sorry, berarti yang merupakan isomer berarti 4 enggak ya. 4 enggak ester sama ether. Jadi 1 2 3. Berarti kalau 1 2 3 itu jawabannya yang A. Oke, untuk soal nomor 56, zat yang bersifat polar ya. Polar itu artinya punya PEB, simpelnya teman-teman. Pasangan elektron bebas ada PEB-nya. Berarti di sini kita punya BCl3 yang pertama. Oke, caranya gini. Terus deh. Kita ada BCl3, ada BeCl2, CCl4 sama Cl2O. Oke, ini senyawa-senyawanya molekuler teman-teman. Oke, langsung kita ajarin cara cepatnya aja ya. Baik, cara cepatnya untuk polar itu tadi ya, PB itu ada PB-nya. Kalau ada PB-nya berarti kan dia polar. Pertama tentuin dulu nih, tentuin dia ada di atom pusatnya siapa? Berarti BCl3. Atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini kan B-nya 1, Cl-nya 3. Berarti paling sedikit B, maka B sebagai atom pusatnya. B sebagai atom pusat, maka teman-teman harus tahu dia ada di golongan berapa. B itu ada di golongan 3. Ya. Berarti dia akan punya 3 elektron valensi. Nah, 3 elektron valensi ini dipakai buat ngikat atom lain. Ngikat apa? Di sini ada Cl, diikatnya ada 3. Berarti kan kepake semua ya elektronnya. Tangannya kepake semua. Berarti nggak ada yang tersisa, nggak ada yang bebas. Maka dia nggak ada bebasnya. Maka dia nggak ada bebasnya. Dia termasuk non polar ya, karena nggak ada yang sisa. Dia sama BeCl2, berarti atom pusatnya Be ya. Be itu golongan 2A. Golongan 2A berarti 2 elektron valensinya, dia ngikat Cl ada 2, habis semuanya diikat, berarti dia termasuk non polar juga. Kemudian ada CCl4. CCl4 atom pusat C. C itu golongan 4A, berarti dia punya 4 elektron valensi, ngikat Cl4 habis semua ya, berarti dia bukan polar ya, atau non polar. Untuk yang ini Cl2O, berarti Cl2O itu O sebagai atom pusatnya karena dia sendiri kan ya. O itu golongan 6A, berarti 6 elektron valensi. Dia ngikat Cl ada 2, kepake dong 2. Berarti masih ada 4 nih yang bebasnya. Ada 4 elektron bebasnya karena dia punya elektron bebas. Berarti dia sifatnya polar. Maka jawabannya cuman si Cl2O atau yang D, yang 4 saja. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 57. Di sini katanya ada unsur X, konfigurasinya kayak gini ya. Xe 4F14 5D10 6S2 6P5. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke. Katanya pertama terletak pada periode 6. Ini benar ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk nentuin periode, lihat aja kulit paling besar. Di sini kan kulit paling besar nomor 6 ya. Tuh. Berarti dia ada di periode 6, betul. Kemudian termasuk unsur golongan 17. Oke, untuk nentuin golongan itu, lihat kulit paling besar. Kulit paling besar kan ini, 6S2 sama 6P5. Untuk nentuin golongan, dihitung elektronnya. Elektron tuh ada di atas sini ya. Berarti kita tambahin 6S2, 6P5, 2 tambah 5, 7. Berarti dia ada di golongan 7A ya. Golongan 7A itu sama aja kayak golongan 17. Berarti ini juga betul ya. Sifat kimianya mirip dengan fluor juga betul. Kenapa? Karena fluor itu di golongan 7A, ini juga 7A, berarti dia satu golongan, maka sifatnya mirip. Kemudian yang terakhir, 4 bernomor atom 87. Tinggal kita hitung aja teman-teman. Xe itu kan udah mewakili 54 ya nomor atomnya. Kalau kita tambahin 54 ditambah 10 itu 64. 64 ditambah 14 itu berapa tuh? 64 tambah 14 itu 78 ya. 78 tambah 2 itu 80, 80 tambah 5 85, ini 87, berarti salah. Maka jawabannya yang benar 1 2 3, maka pilihan yang betul adalah yang A ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 58 teman-teman. Spesies berikut yang berperan sebagai asam basa bronzolori. Oke, simpel ya. Bronzolori itu katanya adalah donor H+ ya. Pokoknya berfokus sama H+. Oke, dia kan di sini bilangnya mana yang termasuk asam basa bronzolori ya. Bronzolori itu kan berarti ada H+-nya. Gampang teman-teman. Berarti yang bukan asam bronzolori itu yang enggak ada H-nya. Simple. Berarti 1 ada H-nya, 2 ada H-nya, 3 ada H-nya. Sementara yang 4 di sini enggak ada H-nya. Berarti yang 4 bukan asam basa menurut bronzolori ya. Berarti yang bisa berperan bronzolori cuma 1, 2 sama 3 aja. Maka jawabannya yang A. Oke teman-teman, kemudian di sini kita punya reaksi kesetimbangan ya. Ini kiri kanannya.
bersifat endotermik. Kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Reaktan itu sebelah kiri ya, produk itu sebelah kanan. Ya udah, berarti yang pertama gas O2 ditambahkan. Gas O2 di sebelah kanan ya teman-teman. Jangan lupa kalau konsentrasi yang kanan ditambahkan dia geser ke kiri. Berarti sesuai ya, dia akan bergeser ke reaktan. Berarti satu benar, akan menggeser ke arah reaktan. Sekarang yang dua, volume campuran dimampatkan. Mampat itu artinya tekanannya atau volumenya ya diperkecil, dimampetin gitu, lebih rapat lah ya. Oke, berarti kalau volumenya diturunkan maka dia akan bergeser. Kalau volume turunin, dia akan bergeser ke yang jumlah molnya lebih kecil. Karena teman-teman lihat, berarti jumlah mol itu dilihat dari koefisiennya aja. Di kiri koefisiennya kan satu doang nih, si SO3 ya. SO2 di sini 1, ini setengah, berarti yang kanan 1,5, yang kiri 1. Oke, karena yang kanan 1,5, kiri 1, lebih besar yang kanan ya, dia nilainya 1,5. Jadi ketika volumenya itu diturunin, geser ke mol yang lebih kecil. Yang lebih kecil yang mana? Berarti yang kiri, karena cuma 1. Oh iya benar, berarti dia geser ke reaktan ketika dimampatkan. Yang ketiga, campuran pada kesetimbangan didinginkan. Oke, didinginkan itu berarti diturunin suhunya ya. Kalau suhunya diturunin, jangan lupa dia akan geser ke reaksi yang sifatnya eksoterm. Yang ini katanya reaksinya endoterm nih, bersifat endo. Cara bacanya gimana? Simpelnya gini teman-teman. Dari ke kiri ke kanan itu endo sesuai redaksinya, ya. Dari kiri ke kanan itu endo, maka dari kanan ke kiri itu exo, ya. Maka ketika suhunya didinginin, artinya suhunya diturunin, dia ke exo gesernya. Exo itu tadi dari mana ke mana? Dari kanan ke kiri, berarti dia akan geser ke seri. Berarti benar, ketika didinginkan dia bergeser ke sebelah kiri. Kemudian yang keempat, gas inert ditambahkan. Inert itu artinya tidak bereaksi teman-teman. Jadi kalau dia ditambahin ya nggak akan mengubah apa-apa pada reaksi ini. Ya udah, berarti nomor 4 ketika ditambahin dia akan nggak geser kemana-mana. Oke, berarti jawabannya yang benar yaitu nomor 1, 2, sama 3. Maka jawabannya yang A lagi. Oke, terakhir teman-teman nomor 60 nih ya, tentang laju reaksi. Ini ada data di sebelah sini. Yang pertama, bener nggak lajunya sekian? Oke, laju itu berarti kita harus nyari ordernya ya. Berarti kalau teman-teman mau nyari order CE, cari FE yang sama. FE yang sama kan ada di data nomor 2 sama data nomor 3. Berarti kita akan bandingin data nomor 2 sama data nomor 3. Jadinya nanti kayak gini, langsung aja ya kita tulisin. Berarti kita bandingin data nomor 3 sama data nomor 2, ya kan? Ini rumusnya teman-teman bisa dilihat, yaitu perbandingan dari V-nya laju reaksi, Berarti A-nya nomor 3 dibanding A nomor 2, B nomor 3 banding B nomor 2. Nah, tadi kita mau cari A, cari CE. Kita anggap A itu CE lah ya, B itu si FE-nya. Oke, berarti kalau mau cari CE kan FE-nya sama atau B-nya sama ya. B-nya kan udah pasti sama, berarti bisa kalian langsung coret aja, nggak usah dihitung gitu. Jadi tinggal dimasukin data A3. A3 itu dari sini 0,35 gitu kan ya. 0,35, A2-nya itu berarti di sini 0,1. Dimasuk 0,1. Berarti V3 itu di sini teman-teman yaitu 10,5, V2-nya itu 3 ya. Udah dihitung, maka hasilnya 3,5 sama dengan 3,5 pangkat X. 3,5 pangkat berapa yang hasilnya 3,5? Ya pangkat 1 kan. Ya berarti X-nya nilai 1 gitu. Lalu selanjutnya juga sama. Kalau kita mencari order FE, berarti cari CE yang sama ya, atau A yang sama. CE ini yang sama ada di nomor 1 sama 2. Kita bandingin data 2 sama data 1. Jadinya nanti kayak gini. Kita bandingin V2 dibanding sama V1 ya. Berarti A pangkat X nomor 2 dibagi A pangkat X nomor 1, B juga sama ya kan. Karena tadi kita mencari B, A nya kan udah pasti sama ya. Bisa langsung teman-teman coret A nya, nggak usah dipakai gitu. Langsung ke B nya berarti B, V2 masukin dulu deh. V2 itu 3 ya. V dibanding mana nih? V2 itu 3, V1 nya itu 2. Berarti 3 banding 2 sama dengan B2 nya 0,45, B1 nya 0,3. Berarti kalau dihitung ini 1,5 ya. Ini juga dihitung jadi 1,5. 1,5 pangkat berapa yang hasilnya? 1,5 berarti 1,5 pangkat 1 dapat. Berarti order X nya 1, Y nya 1 gitu ya. Oke, berarti kita cek di sini teman-teman semuanya. Oke, berarti CE nya ini udah bener ya, CE nya pangkat 1 kan, karena tadi ordernya 1 ya, 1, FE nya 1, oh berarti benar jawabannya. Yang ke ini nanti kita bisa pastiin ke sini dulu. Yang 3, order reaksi totalnya 2. Tadi kan order X 1, order Y 1, ditotalin jadinya 2, betul. K tetap pada berbagai suhu. Nah, K ini kan tidak dipengaruhi oleh suhu teman-teman ya. Berarti dia akan tetap nilainya karena dia tetapan ya, mau suhunya berapapun. Oke. Di sini kan jawabannya 1, 3, 4 benar. Nggak ada kan kalau pilihan 1, 3, 4 berarti 2 juga pasti benar. Ya, berarti jawabannya yang E benar semua.